semuanya, apa kabar hari ini? Diharapkan semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Kami dari IKA Strada Indonesia, di sini kami akan menjelaskan tentang peran keluarga pada pasien yang mengalami harga diri rendah situasional. Ayo, kita simak bersama penjelasan. Pasti teman-teman pada penasaran nih, apa itu harga diri rendah? Harga diri rendah merupakan bagaimana perasaan seseorang atau penilaian seseorang atau evaluasi seseorang terhadap dirinya sendiri. Misalnya, dia mengkritik dirinya, mengejek dirinya, ataupun ketika dia tidak mampu melakukan sesuatu, dia menilai dirinya. Selanjutnya, apa harga diri rendah situasional itu? Harga diri rendah situasional yaitu pengembangan persepsi negatif tentang dirinya sendiri pada suatu kejadian. Misalnya, ketika ia mengalami pemerkosaan, atau ketika ia mengalami putus pekerjaan, atau putus sekolah. Pasti teman-teman sedang bertanya-tanya, apa sih penyebabnya? Yang pertama, harapan orang tua yang tidak realistis. Mengapa? Karena ketika orang tua tidak memahami apa yang menjadi kelebihan seorang anak, dan orang tua memaksakan anak untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua, dan anak tidak mampu menjalankan itu, maka anak akan dengan sangat mudah mengalami harga diri rendah. Selanjutnya, tentang kegagalan yang berulang. Seringkali ketika orang mengalami kegagalan, ia pasti mengalami down. Karena ia menganggap dirinya, saya tidak bisa melakukan apapun, saya sudah berusaha tapi saya tetap gagal. Ketika dia mempunyai pandangan negatif tentang dirinya, maka dengan sangat mudah ia akan mengalami harga diri rendah. Selanjutnya tentang tekanan dari kelompok sebaya. Ini sangat berpengaruh terhadap diri seseorang. Mengapa demikian? Karena ketika ada temannya yang mengharapkan dia untuk menjadi seperti mereka, ia tidak mampu. Nah, itu akan membuat dia mengalami harga diri rendah. Lalu ada penolakan orang tua. Ketika anak mempunyai kekurangan dan orang tua melakukan penolakan terhadap anak tersebut dan tidak memperhatikan apa yang menjadi potensi positif yang ada di dalam dirinya, maka ini akan dengan mudah seseorang mudah mengalami harga diri rendah. Selanjutnya, tentang trauma yang terjadi secara tiba-tiba. Misalnya, dia harus dioperasi sesegera mungkin karena mengalami kerusakan pada kakinya. Lalu bisa juga terjadi karena putus pekerjaan, putus sekolah, maupun mengalami hal negatif, misalnya terjadi pemerkosaan, ataupun karena kecelakaan. Kita sudah membahas tentang penyebabnya. Lalu apa tanda-tanda orang yang mengalami harga diri rendah? Yang pertama, malu terhadap dirinya sendiri. Misalnya dia malu karena kehilangan salah satu anggota tubuhnya, ataupun ketika ia mengalami atau dilakukan kemoterapi. Selanjutnya, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, mengkritik dan mengejek diri sendiri, yaitu ketika ia sudah tidak mampu menilai hal positif yang ada di dalam dirinya, ia akan melakukan tindakan mengejek dan mengkritik dirinya sendiri. Selanjutnya, ia merendahkan martabatnya. Misalnya, saya tidak bisa, saya bodoh, saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak mampu. Kata-kata itu sering muncul pada orang yang mengalami harga diri rendah. Orang yang mengalami harga diri rendah biasanya akan mencederai diri ketika dia sudah tidak mampu menemukan solusinya. Dia akan lebih cenderung melukai dirinya sendiri, ataupun dia akan mudah marah dan mudah tersinggung. Selanjutnya, percaya dirinya kurang. Ketika orang sudah mengalami harga diri rendah, dia akan mengalami percaya dirinya mulai berkurang. Ketika yang dulunya dia memiliki hal yang positif dan dia mengalami suatu kegagalan, dia akan mengalami percaya diri kurang. Buat apa sih saya percaya diri kalau saya tetap gagal? Itu yang sering muncul ketika orang mengalami harga diri rendah.
Lalu apa nih peran keluarga pada seseorang yang mengalami harga diri rendah? Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri pasien. Artinya bahwa ketika orang tua mampu meningkatkan harga diri pasien dengan cara menjalin hubungan yang baik, memberikan dan membimbing serta melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan akan dapat membantu meningkatkan harga diri pasien. Selanjutnya, menggali kelebihan pasien. Artinya, orang tua ataupun keluarga harus mendorong pasien untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan mengidentifikasi kemampuan atau potensi positif yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya, mengevaluasi diri. Dengan cara keluarga bisa memotivasi pasien untuk mengungkapkan apa yang sedang ia alami dan juga upaya yang biasa dilakukan apabila menghadapi masalah. Selanjutnya, bantu pasien menetapkan tujuan. Artinya, keluarga harus realistis dengan berdiskusi dengan pasien tentang bagaimana rencana kegiatan yang akan dilakukan, yaitu mengutamakan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan pasien dan ia mampu menyelesaikannya dengan baik. Yang kelima, buatkan jadwal kegiatan harian, yaitu keluarga bisa memberikan pujian ketika pasien mampu melakukannya dengan baik. Setelah kita membahas tentang penyebab, tanda-tanda, dan juga peran keluarga, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan harga diri. Yang pertama, ungkapkan pikiran dan perasaan kepada orang lain. Jangan pernah memendam perasaan atau kesulitanmu sendiri, tetapi berbagilah kesulitanmu kepada orang yang kamu percaya dan yang memberikan kamu motivasi, dorongan, ataupun juga dukungan. Selanjutnya, mengenali potensi diri yang dapat dikembangkan. Ketika kamu mempunyai sedikit saja potensi diri di dalam diri kamu harus kembangkan itu. Ketika kamu kembangkan, kamu akan melihat betapa kamu berharga di mata orang lain. Buat rencana kegiatan yang realistis. Artinya, buatlah rencana kegiatan yang sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan membuat rencana kegiatan yang melebihi kemampuan kamu atau yang tidak kamu bisa lakukan. Lakukan kegiatan yang telah direncanakan. Ketika kamu sudah membuat rencana kegiatan, kamu harus melakukannya. Kamu harus melaksanakannya, berusaha dan mencoba. Selanjutnya, sadarilah bahwa kamu tidak sendiri. Kamu mempunyai banyak teman-teman, kamu mempunyai keluarga, kamu mempunyai saudara-saudari atau orang-orang yang kamu percaya yang dapat membantu kamu. Selanjutnya, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Ketika kamu membandingkan dirimu, kamu akan merasa tidak berharga. Namun, kamu lebih baik jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu punya kelebihan dan mereka punya kelebihan. Kamu punya kekurangan dan mereka punya kekurangan. Ketika kamu mengembangkan apa yang menjadi kekurangan kamu dengan kelebihan kamu akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yang terakhir, percayalah pada dirimu sendiri. Ketika kamu percaya pada dirimu sendiri, kamu akan dengan mudah bangkit dan melakukan potensi-potensi yang ada dalam diri kamu, mengembangkannya. Karena kamu adalah makhluk Tuhan yang sangat berharga. Ketika kamu bertahan dalam situasi yang negatif, artinya kamu menang. Sekian video penjelasan dari kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa.